Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita masuk seperti biasa. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan berdiri. Stand up please. Firda, Kian, Helga, Istina, Aldrian, Nadira, Rahel Asyifa. Kabarnya hari ini alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Mana semangatmu? Semangat, semangat, semangat. Kita bikin dulu ya. Tahu lagu Naik Delman? Tahu ya? Ayo coba berdiri saja di belakang mejanya. Jadi gerakannya seperti ini gerakannya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu naik Delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tukik taktik, tukik taktik, tukik taktik lu, tukik taktik, tukik tak suara sepatu kuda. Tukik taktik, tukik taktik, tukik taktik tu, tukik taktik, tukik tak suara sepatu kuda. Silakan dibuka buku IPAS-nya pada bagian halaman 9. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagian mata dan fungsinya. Nah, mata kita, judulnya di sini ya, mata kita melihat dunia dengan berpikir komputasional. Kita belajar dengan cara yang berbeda. Dan biasanya kan kita hanya metode ceramah, kemudian metode apa, presentasi, penjelasan, praktek biasa. Sekarang kita belajar dengan cara berpikir komputasional. Apa sih komputasional itu? Ada yang tahu? Komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer. Nah, jadi di era sekarang kita semua harus sudah bisa melakukan atau memecahkan masalah seperti halnya komputer memecahkan masalah. Googling, pakai Google Chrome, mau mencari sesuatu pasti ada banyak sekali solusi yang dijelaskan, yang dipaparkan. Nah, seperti itulah cara berpikir komputasional. Nah, selanjutnya, nah, mengapa itu penting? Mengapa berpikir komputasional itu penting? Nah, atau mengapa mata itu penting? Nah, mata itu penting karena apa? Yang pertama, mata itu adalah jendela dunia. Mata itu adalah jendela dunia. Mata kita ada berapa sih? 2. Dengan 2 mata kita bisa melihat dunia. Maksudnya apa? Mata adalah jendela kita ke dunia. Melalui mata kita melihat pemandangan pasar Serono.
Kemudian kalau kita pergi ke Rogo Jambi, kita melihat Rogo Jambi, pemandangan pasarnya kalau lewat pasar. Terus misalkan kita ke Rayut, kita melihat pemandangan apa? Bukit, Gumuk Rayut. Kemudian kalau agak jauh sedikit kita ke Bali. Di sana kita bisa melihat banyak sekali. Ada apa yang berbeda dengan Banyuwangi di Bali? Lebih banyak apa namanya? Pura. Kita bisa melihat pura, kemudian adat istiadatnya, bentuk rumahnya, bentuk bangunannya, pasti akan ada banyak perbedaan. Kemudian tarian-tariannya, kebiasaan warganya, nah, itu yang bisa kita lihat dengan yang selanjutnya. Kita dapat melihat detail dengan mata. Maksudnya bagaimana? Mata membantu kita melihat warna, bentuk, ukuran, dan jarak benda. Bayangkan betapa sulitnya hidup tanpa kemampuan ini. Coba kalian bayangkan, kalau misalkan mata kita sakit saja, sakit kemudian tidak bisa melek, tidak bisa beraktivitas, yang bisa pakai baju sendiri atau milih baju sendiri, jadinya diambilkan, dipakai. Fungsi penting. Fungsi penting pada mata. Tanpa mata yang berfungsi dengan baik, banyak aktivitas sehari-hari yang akan menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Aktivitas apa? Contoh bersekolah. Tapi bersekolah bisa kok. Teman-teman kita yang tunanetra masih bisa melakukan aktivitas bersekolah tanpa penglihatan yang normal. Apalagi yang belajar kita hari ini adalah mengenali bagian mata. Kalian akan bisa mengenali bagian-bagian mata dan memahami fungsi unik setiap bagiannya. Jadi nanti kita akan belajar apa aja sih bagian-bagian mata itu. Kemudian memahami cara kerja. Kita akan memahami bagaimana mata bekerja menggunakan cara berpikir yang cerdas, yaitu berpikir komputasional. Yang ketiga, membuat urutan melihat. Nanti kita akan sama-sama membuat urutannya. Kalian akan mampu membuat urutan langkah-langkah bagaimana mata melihat dari cahaya masuk sampai otak memahami gambar. Itulah coba Alen dibacakan yang ini, dekomposisi. Jadi sebelumnya berpikir komputasional itu ada 3 prinsip. Ya, yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua itu ada abstraksi, yang ketiga ada algoritma. Nah, Alan coba bacakan prinsip yang pertama, Alan. Dekomposisi memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, seperti memotong kue besar menjadi beberapa potong kecil. Mensederhanakan masalah yang kita hadapi, khususnya dalam belajar. Oke, kalau contohnya di situ adalah memotong kue yang besar, kayak misalnya kalian ulang tahun, temannya ada berapa? Ada 16. Kemudian kita pecahkan bagaimana caranya membuat kue itu menjadi 16 bagian. Abstraksi, coba tolong Naira. Abstraksi fokus pada hal yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak terlalu relevan, seperti melihat peta yang hanya menunjukkan jalan utama. Penting, seperti contohnya melihat peta, khususnya Google Maps itu adalah kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan, yaitu Google Maps. Kita tinggal sekarang ya, kita hanya berfokus pada bagian-bagian mata. Misalkan nanti ada bagian mata, contohnya apa? Mata itu ada berapa bagian, Al? Ada 3 atau 2? 2, yaitu bagian mata yang di mana? Di luar. Terus bagian mata yang di apa? Di dalam. Nanti kita hanya akan berfokus pada itu saja. Untuk yang lainnya, detailnya tidak akan kita utamakan.
dari awal. Dekomposisi dari mata. Dekomposisi tadi apa? Kita ingat lagi ya. Jadi dekomposisi tadi adalah memecah masalah besar menjadi kecil. Kemudian abstraksi, kita fokus pada hal yang penting dan mengabaikan detail yang tidak terlalu penting. Kemudian algoritma itu adalah langkah-langkah. Berarti dekomposisi tadi memecahkan masalah yang besar menjadi lebih kecil atau lebih sederhana. Abstraksi kita fokus pada hal yang penting. Kemudian algoritma adalah membuat langkah-langkah atau urutannya. Nah, sekarang kita mulai dari dekomposisi mata, mengenal bagian-bagian mata. Nah, sebelah kanannya Bu Novi sudah membuat bagian-bagian seperti mata luar. Itu meliputi ada alis, kemudian bulu mata, kemudian sclera, ada iris, dan selanjutnya pupil, dan yang terakhir lipatan mata. Jadi ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian luar. Sebelumnya bagian luarnya ada alis, bulu mata, sclera, iris, pupil, lipatan mata. Diingat-ingat. Selanjutnya bagian mata yang dalam. Bagian mata yang dalam itu meliputi apa saja? Retina, lensa, kornea, otot siliaris, saraf. Urutan yang pertama adalah kornea. Kornea ini menjadi urutan yang pertama pada bagian mata dalam. Kemudian urutan yang kedua ada lensa. Setelah lensa, otot siliaris. Yang keempat ada retina, dan terakhir nomor 5 saraf mata. Tadi yang pertama tadi apa? Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, saraf mata. Nah, kemudian bagian dalam mata ada apa saja bagiannya ini tadi? Kornea, lensa, otot siliaris, sekarang tadi sudah dekomposisi. Apa tadi dekomposisi? Memecahkan masalah yang besar menjadi kecil. Kemudian abstraksi. Apa tadi abstraksi? Fokus. Kita hanya fokus pada detail yang penting saja. Sekarang kita masuk ke algoritma. Cara kerja mata, urutan melihat. Urutannya yang pertama adalah, coba Helga, sebentar. Yang ini. Cahaya masuk melalui kornea. Al. Yang kedua Al. Yang ketiga Regil. Diteruskan ke lensa mata. Selanjutnya Sahara. Ya, selanjutnya Siva. Yang selanjutnya Desi. Sinyal dikirim melalui saraf optik ke otak. Nah, terakhir Naira. Otot menuju otak sudah menjadi gambar yang kita lihat. Oke, ini adalah urutan langkah-langkah bagaimana mata bisa melihat. Yang pertama adalah objek. Yang pertama ini adalah objek nyata. Cahaya memantul ke objek, seret. Masuk ke mana? Ini adalah gelombang cahayanya. Masuk ke pupil. Pupilnya mengecil atau membesar diatur oleh iris. Nah, ini adalah korneanya. Kornea menembus ya, seret, menembus.
Kemudian dari pupil masuk kemana? Diteruskan kemana? Lensa mata. Dari lensa mata diteruskan ke retina dalam bentuk terbalik. Jadi sebenarnya kita itu melihat sosok itu terbalik, tetapi nanti diterjemahkan ini kan dalam bentuk terbalik. Karena bentuk retina ini apa? Cembung apa cekung? Cembung apa cekung? Nah, jadi diteruskan secara terbalik. Setelah itu, jadi sebenarnya mata kita menangkap, aku melihat Siva itu terbalik, tetapi otak kita yang memutar lagi dengan menerjemahkan ini Siva, ini Riva. Maka dari sini ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Beneran tidak? Tidak. Untuk Aku meneruskan cahayaku mata, iris untuk mengatur banyak segi cahaya. Pupil itu sebagai tempat masuk cahaya, lensa untuk memfokuskan bayangan benda. Retina untuk menangkap bayangan benda. Syarat-syarat menyampaikannya ke otak. Retina untuk menangkap bayangan benda. Syarat-syarat menyampaikannya ke otak. di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau diberikan kuis kira-kira bisa nggak ya? Tidak tahu. Kita coba dulu ya. Oke. Di sini Bu Novi ada kuis. Kalian tidak perlu mengeluarkan buku, kertas, cukup nanti kalian menjawab dengan ini. Coba dibaca dulu. Silakan nama dan kelasnya diisi. Boleh. Nama panjang, dengan nama panggilan saja. Waktu kalian 5 menit dari sekarang.
membantu kita memecah bagian-bagian mata menjadi bagian-bagian kecil seperti membedah tanpa menyakiti. Jadi kita tahu bagaimana isi dalam bagian dalam mata kita tanpa harus membedah mata kita, tanpa harus mengeluarkan mata kita. Jadi kita bisa tahu bagian-bagian mata kita yang bagian dalam tadi. Kemudian kita sudah melakukan abstraksi, yaitu membantu kita fokus pada fungsi penting bagian mata, yaitu mengabaikan detail yang terlalu rumit, kayak detail dari sarafnya bagaimana tidak perlu kita bahas. Selanjutnya ada algoritma. Kita sudah mengurutkan bagaimana sih benda yang kita lihat bisa terbentuk seperti yang diterjemahkan oleh otak, yaitu membantu kita memahami urutan kerja mata yang kompleks secara sistematis. Pesan kuncinya adalah dengan berpikir komputasional, hal yang kompleks, hal yang rumit bisa menjadi lebih mudah dipahami dan dijelaskan. Setelah itu, mata, kita refleksikan lagi, mata adalah anugerah yang luar biasa, penuh keajaiban dan bekerja dengan sangat rapi. Dengan berpikir komputasional kita bisa memahami bagaimana mata bekerja seperti sebuah sistem yang canggih. Yuk kita jaga mata kita agar selalu sehat dan bisa terus melihat keindahan. Baik, dari sini sudah jelas ya bagian-bagian mata kita tadi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.